Sah, selalu ada hikmah. Kembali lagi, alhamdulillah pemirsa, obrolan kita yang seru dengan Ustadz Suryadi ini. Pertanyaan selanjutnya ini penasaran saya. Pernah nggak ada jenuh, bosan, atau bahkan kendala yang ketika orang biasa ngadepin orang rusuh, ini terus ternyata ngajarin ngaji atau sebaliknya? Tidak ada kok Denis. Justru saya ini seneng bisa berbagi ilmu dengan remaja-remaja anak di wilayah kita. Ini suatu banggaan buat kami bahwasanya sambil saya mempraktekkan ilmu yang pernah saya dapat. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Terus tadi katanya ada yang mau didiskusikan tentang apa tadi? Anak-anak yang mungkin ada tawuran atau gimana? Oh iya nih, Denis, mohon maaf nih. Kami dari kepolisian preventif sudah kami lakukan, spanduk, himbauan ke sekolah-sekolah, ke lingkungan. Ini terkait fenomena kenakalan remaja, kok Denis, kok sepertinya remaja kita ini sudah sedikit salah jalan ya. Ternyata sejatinya Allah itu pengen menitipkan pendidikan generasi itu memang betul di keluarga. Kadang masalahnya ada yang masih ngegampangin. Saya tinggal sekolahin, nanti ketemu Pak Kepsek atau kiainya, Pak tolong ya jadi soleh nanti pas udah lulus, kan nggak bisa kayak begitu. Betul. Sedangkan Allah pengennya ternyata ada di rumah tangga, kayak contoh Quran surat 25 Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok bukannya itu ayat tentang keluarga yang jadi penyejuk mata? Betul. Tapi kalau sudah keluarga itu fungsinya benar, jadi penyejuk mata satu sama lain, maka akan menghasilkan muttaqina, orang-orang yang bertakwa, atau imam, pemimpin, atau bahkan lebih tinggi lagi, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Dan ini lebih masuk akal daripada satu kiai berusaha menyolehkan 1000 anak. Kan mustahil juga, sulit juga. Lebih masuk akal sepasang orang tua akhirnya berusaha menyolehkan. Kata Allah sanggupnya 1 pasti anaknya 1. Kata Allah sanggupnya 8 pasti anaknya 8. Tapi kadang ya gitulah, ada orang nggak berani nyetir angkot gara-gara belum belajar, taruhannya nyawa orang soalnya. Nah ini kadang nikah itu yang kita tahu ternyata Allah mengharapkan di situ pendidikan generasi. Ada yang penting nikah dulu deh, nanti belajar belakangan. Padahal penting sekali ilmu untuk pendidikan. Gimana caranya agar si rumah tangga itu benar-benar jadi pendidikan generasi. Maka memang kudu semua aspek sih. Jangan mentang-mentang keluarga yang penting anak saya udah disekolahin, di luar juga ada Pak Polisi, maka malah jadi tidak sesuai yang fungsi yang di rumahnya. Padahal kan mereka paling sering ketemu sama orang tuanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini terus gimana nih harapannya untuk kedepannya Pak Ustadz Suryadi dalam praktek sebagai polisinya, ngajar, dan juga untuk ngajar di masyarakat. Harapan kedepannya kayak gimana sih? Jadi harapan saya mudah-mudahan saya terus bisa memberikan ilmu yang pernah saya dapat untuk warga saya, terutama untuk remaja nih, biar mereka ini tertanam sifat-sifat terpujinya, akhlak karimahnya pada diri mereka, biar mereka ini bisa menghindari, menjauhi segala bentuk hal-hal yang buruk, narkoba, kan premanisme, balap liar, tawuran, geng motor ini. Makanya terus kita tanamkan kepada remaja-remaja kami ini. Alhamdulillah sih sampai dengan saat ini di lingkungan saya kondusif. Alhamdulillah. Karena ya itu kita nggak bosan-bosan menghimbau di sela-sela saya patroli wilayah, baik pun di majelis, di tempat-tempat ibadah, acara-acara keagamaan saya himbau terus. Alhamdulillah sih di lingkungan saya masih kondusif, Denis. Gitu Denis. Masya Allah, alhamdulillah ya. Bahkan ini mudah-mudahan bisa ditiru di daerah-daerah lainnya. Karena ternyata yang mengamankan juga menjadi pengajar akhlaknya, pengajar agamanya, Masya Allah. Dan ini keren banget sih menurut kau, karena kita tahu ya, bekal kita terbaik setelah pulang itu bukan kerjaan kita, bukan jabatan kita, tapi justru adalah amal solehnya. Tapi masalahnya ketika udah wafat kan amalan solehnya terputus. Ila min salatah, kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa dari anak soleh. Nah, doa dari anak soleh ini Masya Allah bisa didapat dari anak-anak yang diajarkan. Seperti beliau mengajarkan anak-anak, nggak peduli itu anaknya siapa, selagi mereka mau belajar, mereka bismillah. Bahkan diajak untuk belajar. Selain itu juga kan pasti ada ilmu yang bermanfaat. Ketika akhirnya mengajarkan ilmu manfaat tuh turun-temurun, pahala jariahnya nggak hanya ke Ustadz Suryadi, tapi bahkan ke guru-gurunya lagi mengalir terus. Maka inilah adalah sebaik-baiknya investasi yang paling menguntungkan untuk kita ya. Maka semoga perbincangan kita di hari ini kita ambil hikmah yang sekian banyak dan memotivasi kita untuk jadi benar-benar individu yang manfaat, yang takwa sama Allah, yang baiknya tuh nggak cuma ngurusin kebaikan kita doang, tapi juga bahkan menyebar kemanapun. Maka Masya Allah, kita akan ketemu lagi di episode-episode sah, selalu ada hikmah selanjutnya.
supaya kita akhirnya jadi hamba yang tambah bertakwa. Sekali lagi, program ini baru berhasil ketika membuat yang duduk di sini dan yang mendengarkan jadi tambah dekat sama Allah. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Sah Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.